Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau membahas cara membuat diagram batang di Excel. Tapi saya akan fokus ke bagaimana membuat diagram batang untuk di dunia kerja. Nanti kita akan latihan 2 soal, dan file latihannya bisa kamu download. Linknya ada di deskripsi video ini. Ada 2 file, yang pertama adalah file Excel-nya, yang kedua adalah template slide presentasi untuk menjelaskan diagram batang di soal ini. Untuk pembahasannya, saya akan mulai dari struktur tabelnya seperti apa. Lalu nanti saya bahas contoh struktur tabel yang sudah diisi angkanya. Lalu kita latihan 2 soal yang akan dijawab menggunakan diagram batang. Dan nanti terakhir saya contohkan cara membuat slide presentasi untuk menjelaskan diagramnya. Oke, pertama struktur tabelnya. Setiap membuat diagram di Excel, kita harus buat tabelnya dulu. Tabelnya harus seperti apa? Seperti inilah tabel yang perlu disiapkan. Ada 3 kategori besar, yaitu realisasi, target, pencapaian. Di dunia kerja, semua yang dikerjakan itu pasti ada targetnya, sehingga bisa dihitung pencapaiannya. Jadi 3 kategori ini perlu selalu diisi untuk membuat diagram. Realisasi, target, pencapaian. Di kolom B ada item. Item ini bisa produk, bisa cabang, dan lain-lain. Di realisasi ada item 1, 2, dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita totalkan realisasinya seluruh item. Realisasi item 1 sampai semua item dijumlahkan. Di target juga ada target masing-masing item. Dan kita totalkan juga. Begitu pula di pencapaian. Pencapaian itu rumusnya X bagi Y, di mana X-nya adalah realisasi item dan Y adalah targetnya. Contohnya realisasi item 2, 20, targetnya 20. Jadi pencapaiannya sama dengan X bagi Y, yaitu 100%. Formatnya persentase. Lalu di kolom selanjutnya adalah periode. Periode itu bisa tanggal, bulan, atau tahun, dan dijajarkan dari awal periode sampai akhir periode. Contoh, kalau bulan ini bisa diisi Januari, Februari, dan seterusnya. Tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Lalu kolom terakhir adalah kolom total. Total di sini adalah jumlah dari kolom awal periode sampai akhir periodenya. Setiap baris cara mentotalkannya sama, kecuali pencapaian. Kalau totalnya pencapaian, rumusnya tetap X bagi Y, di mana X adalah total realisasi dan Y adalah total target. Contohnya total realisasi item 2, 1000, total targetnya 1200. Jadi total pencapaiannya 1000 bagi 1200. Lalu kita persenkan formatnya dan jadi 83%. Begitu pula dengan total pencapaian di baris ini ya, rumusnya sama. Jadi seperti inilah struktur tabel yang perlu disiapkan untuk membuat diagram batang di dunia kerja. Dipahami dulu, dan kalau sudah paham, lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian contoh tabel. Ini adalah contoh kalau struktur tabel di atas tadi saya isi. Contohnya realisasi produk A bulan Januari sebanyak 40. Target produk A bulan Januari 25. Pencapaiannya sama dengan 40 dibagi 25 sama dengan 160%. Lalu kolom total di sini adalah penjumlahan realisasi produk A
dari Januari ke Desember. Total pencapaian produk A adalah total realisasi produk A dibagi dengan targetnya. Dan total pencapaian semua produk adalah total realisasi semua produk dibagi total target semua produk. Jadi ya beginilah contohnya tabel yang harus dipersiapkan. Selanjutnya kita coba latihan. Di sini saya buat 2 latihan soal. Pertama, bagaimana realisasi sales secara total? Kita coba gambarkan pakai diagram batang. Caranya, blok seluruh tabel yang ada headernya. Contoh header itu seperti ini. Kalau kategori ini tidak ada headernya. Header saya warnai hitam di sini. Jadi kita blok dulu semua sampai paling bawah. Lalu pilih menu Insert, pilih icon diagram batang, dan pilih clustered column seperti ini. Kita geser diagramnya ke bawah. Oke, sip. Selanjutnya kita filter isinya di menu ini, Chart Filters. Lalu hilangkan checklist semuanya dulu, karena kita mau checklist yang dibutuhkan aja. Di sini ada semua item yang kita blok tadi. Karena soalnya minta diperlihatkan realisasi produk secara total, jadi kita checklist total realisasi. Dan seperti yang saya bilang, semua pekerjaan pasti ada targetnya. Jadi saat kita tunjukin realisasi, tunjukin juga targetnya. Terus kita ke bawah, di sini ada semua periodenya. Totalnya tidak perlu. Klik apply. Sip. Ini adalah diagram batangnya, tapi ini masih dasar banget. Belum pantas dipresentasikan karena belum jelas. Jadi kita pastikan dulu informasi yang ingin disampaikan diagram ini jelas. Cara yang biasa saya pakai adalah Tab CL. T. Title. Biasanya saya pakai 2 baris judul. Baris pertama, judul besarnya. Baris kedua, periodenya. Di latihan ini, judul besarnya terkait realisasi sales. Dan periodenya adalah Januari sampai dengan Desember 2018. A. Aksis. Aksis itu yang ini. Ini adalah vertical axis, dan ini adalah horizontal axis. Ini kita besarkan dulu diagramnya. Sip. Sekarang kita cek kepadatan aksisnya. Ini jaraknya selisih 10 ya. Menurut saya ini terlalu padat. Jadi kita rubah selisihnya jadi 20 aja. Caranya double klik di aksis, lalu keluar menu format aksis. Aksis option. Di sini minimum 0, maksimum 100. Nah ini majornya 10, kita rubah jadi 20. Sip, sudah nggak terlalu padat lagi. Sekarang horizontal aksisnya. Ini tulisannya miring, biasanya saya rubah jadi tegak. Caranya, ke menu Home, lalu ke menu Orientation. Rubah jadi Rotate Text Up. Nah, kalau gini kan jadi lebih renggang kelihatannya. Dan lebih jelas mana batang yang bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Selanjutnya terkait aksis. Ini angka apa? Nggak jelas kan? Jadi kita tambahkan aksis title. Caranya, ke menu plus ini dan checklist aksis title. Sekarang kita rubah aksis title-nya jadi total sales. Dan ini periode. OC.
F. Font. Jadi secara default, diagram Excel itu fontnya berwarna hitam keabu-abuan. Rubah aja jadi hitam biar makin jelas. Klik grafiknya dan rubah warna huruf jadi hitam. Lalu kita besarkan hurufnya sekali aja. Kita lebarkan sedikit. Sip. Terus kita besarkan judulnya, tebalkan, blok baris kedua judulnya, dan kecilkan 2 kali. Oke pemirsa. C. Color. Sekarang kita sesuaikan warnanya. Di sini kita cermati, ada realisasi, ada target. Di antara dua ini, mana yang ingin kita tonjolkan? Kita tonjolkan realisasi. Jadi batang realisasi kita klik, lalu kita pilih warna yang mencolok. Dan batang target diklik, lalu pilih warna yang kurang mencolok. Oke. L. Label. Coba lihat batang ini. Sebenarnya ini angkanya berapa? Kan nggak jelas. Pembaca diagram ini pun akan menebak-nebak. Jadi kita pilih tombol plus, lalu checklist data labels. Posisinya bisa di center, inside end, inside base, outside end, data callout. Kita pilih inside end aja. Kita putihkan label di batang merah agar terbaca. Trik Taft CL sudah selesai. Sekarang kita finishing touch. Kita punya realisasi dan target. Kalau di kerja, kita bicara targetnya dulu, baru realisasinya berapa. Ini posisinya terbalik. Harusnya posisi target di sebelah kiri realisasi. Jadi batang merah ini nanti di kanan dan batang abu-abu ini di kiri. Cara merubah posisinya, klik diagramnya, select data. Ini adalah halaman select data source. Ini adalah tabel yang kita blok di awal. Yang ini maksudnya dan ini adalah semua variabel yang diblok. Lalu ini adalah periodenya. Yang ini ya. Sekarang lihat ke sini. Yang kita pakai yang di checklist saja. Kita klik total targetnya, lalu pindahkan ke atas total realisasi dengan cara seperti ini. Oke sip pemirsa. Kita lihat, sekarang batang target sudah di kiri realisasi. Finishing selanjutnya, ini kita lihat batangnya kurang lebar jika dibandingkan labelnya ya. Sekarang kita lebarkan batangnya. Kita klik, keluar halaman format data series, bagian series option. Plotnya ke primary axis, lalu di sini ada series overlap. Kalau dikecilkan batangnya jadi misah, kalau dibesarkan, mereka jadi saling menimpa. Kalau dipisahkan seperti ini, nanti jadi susah dimengerti ini batangnya termasuk bulan mana, Agustus atau bukan. Apalagi kalau diagramnya kecil. Kita setting overlapnya lagi sampai cocok. Di bawahnya ada gap width. Kalau dikecilkan batangnya jadi melebar, kalau dibesarkan, batangnya jadi makin langsing. Kita atur-atur dua ini sampai cocok dilihat. Saya rasa begini aja. Batangnya sudah lebih lebar dibandingkan labelnya. Dan batangnya jelas ya itu untuk bulan apa. Lalu kita lihat ini, labelnya sudah jelas terbaca,
sudah informatif dan bisa dipresentasikan. Soal latihan nomor 1 selesai. Silahkan pahami dulu sebelum lanjut ke soal nomor 2.